tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Dia. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, sebab Kaulah sumber kekuatan hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau mulia. Yesus Tuhan.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca di dalam Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita harus tetap memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita. Kesabaran itu merupakan salah satu ciri-ciri yang harus dimiliki orang yang hidup di dalam kasih. Atau kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Nah, kita hidup di dunia akhir-akhir ini, kehidupan kita itu, di lingkungan kita itu yang serba instan. Kita hidup di dunia yang serba instan. Apalagi sekarang sudah kecanggihan gadget, kecanggihan teknologi yang semakin maju membuat kita ini inginnya seperti kayak ingin lebih cepat, ingin mengambil jalan pintas, nggak mau menunggu lama-lama. Contohnya misalnya kita saat kita pakai provider tertentu, kemudian providernya lemot atau sinyalnya lemot, kita susah telepon, pasti kita akan ngomel karena kita sudah terbiasa dengan sinyal yang cepat. Jadi pada waktu sinyalnya itu turun, kecepatan internetnya turun, kita akan ngomel. Nah, jadi kita hidup di dunia yang kita seperti dimanjakan untuk terus bergerak dengan cepat. Seperti kita diburu oleh waktu. Bahkan terkadang kita sampai merasa kita nggak punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan kita. Kita sampai merasa kita kekurangan waktu. Nah, dan hal ini yang bisa membuat seseorang menjadi tidak sabar atau menjadi istilahnya tidak sabaran, nggak sabaran. Tidak mudah bagi orang yang dia terbiasa dengan serba cepat. Dia terbiasa serba instan, ingin segera cepat terpenuhi keinginannya, itu tidak mudah bagi orang itu untuk bersabar. Kesabaran itu berarti kita memiliki kemauan untuk mengikuti proses waktu.
mengikuti proses yang ada. Jadi apakah kemajuan teknologi yang membuat kita semakin ingin serba instan, ingin lebih cepat, itu apakah akan mempengaruhi pengiringan kita, akan mempengaruhi kita mengiring Tuhan Yesus? Nah, kita bisa belajar dari bangsa Israel. Jadi pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel kan berada di bawah gunung untuk menanti-nantikan Musa turun. Nah, dan pada waktu itu diceritakan Musa, kayak istilahnya Musa itu nggak turun-turun dari gunung itu. Dan bangsa Israel mulai tidak sabaran. Dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas, menyuruh Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Jadi bangsa Israel melepaskan segala perhiasan mereka untuk dilebur menjadi sebuah patung. Nah, ketidaksabaran bangsa Israel itu yang membuat hati Tuhan kayak tersakiti, Tuhan murka. Sehingga akhirnya Musa turun dan menegur bangsa itu. Bahkan Tuhan kan menyatakan dia itu kayak Tuhan itu kayak mau istilahnya kayak memusnahkan bangsa Israel, hanya Musa yang tinggal gitu. Tapi Musa akhirnya bisa melunakkan hati Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh bangsa Israel itu mungkin tidak sama persis dengan kejadian-kejadian dalam diri kita. Tetapi tanpa kita sadari, sikap seperti bangsa Israel yang tidak sabaran itu, yang tidak sabaran menantikan Tuhan untuk menantikan pimpinannya, itu yang membuat, itu yang secara tidak sadar kita lakukan dengan kita tidak sabaran menanti janji Tuhan, atau kita tidak sabaran saat situasi atau kondisi kita itu enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amsal mengatakan di dalam Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi kalau dalam terjemahan lama ditulis orang yang panjang sabar hatinya itu besar akal budinya. Nah, orang yang sabar itu biasanya terlihat lebih tenang dan sikapnya tidak terburu-buru. Orang yang sabar juga tidak mudah tersulut oleh emosi. Kesabaran ini juga sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya, saya suka sepak bola dan saya kadang mengamati kalau kita bermain sepak bola, kalau saya menonton sepak bola, kalau seorang pemain itu terpancing emosinya, dia menjadi seorang yang tidak sabaran, itu akan kayak dia seperti lost control terhadap dirinya. Dia kayak nggak bisa menguasai dirinya. Permainannya akan jauh lebih menurun. Dia nggak bisa berpikir jernih. Dia kalau pemain sepak bola dia bisa kayak melakukan tackle yang keras atau dia bermain lebih kasar. Dia nggak bisa menguasai diri. Nah, itu di bidang olahraga. Jadi kesabaran ini begitu pentingnya di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ada 3 alasan kita hidup dalam kesabaran. Yang pertama, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kemudian karena panjang sabar. Karena kesabaran kita itu lebih baik daripada kalau kita sombong. Itu dalam Pengkhotbah 7 ayat 8. Dan alasan yang ketiga, dengan melibatkan akal budi membuat seorang itu panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amsal 16 ayat 32 juga mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran akan membuat kita ini hidup di dalam ketenangan dan kita lebih aman dalam pertolongan Tuhan. Nah, Pengkhotbah 3 juga menegaskan dalam hidup kita ini semua ada waktunya. Bagaimana kita belajar untuk sabar menantikan waktu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, menantikan waktu pertolongan Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kekristenan kita harus belajar untuk bertumbuh dalam kesabaran, dalam
ketekunan untuk menantikan Tuhan, untuk menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan pasti mempunyai waktu yang terbaik bagi kita. Dan juga Alkitab juga memberikan contoh bukti kesabaran, yaitu kita bisa belajar dari seorang Abraham. Abraham yang menanti dengan sabar dan akhirnya ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tahu bahwa Abraham menanti anak dengan begitu lama. Di saat Tuhan berjanji kepada Abraham dan akhirnya Abraham memperoleh anak itu sekitar waktu 25 tahun. Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita bahwa kasih itu sabar. Ya, panjang sabar. Jadi kita juga bisa belajar saat kita dalam berhubungan dengan orang lain, dengan komunitas kita, itu kita harus berusaha menjadi seorang yang panjang sabar, yang tidak mudah terpancing amarah. Mungkin kayak istilahnya kita itu bisa cenderung lebih sabar terhadap orang-orang tertentu daripada terhadap orang lain. Misalnya, contohnya, seorang yang istilahnya lebih dekat kepada Anda, misalnya orang-orang terdekat, sahabat Anda atau keluarga, itu kan Anda pasti bisa jauh lebih sabar, kayak bisa memaklumi gitu. Misalnya mereka melakukan kesalahan daripada misalnya kita bertemu dengan seorang yang baru, kemudian orang itu membuat kesalahan, kita pasti akan jauh lebih mudah terpancing amarahnya gitu. Nah, tetapi bahkan kesabaran itu lebih sering diuji oleh orang-orang terdekat kita. Terkadang kita orang-orang terdekat kita itu memancing amarah kita untuk kita emosi. Tetapi kalau kita benar-benar berpedoman pada perintah Tuhan, kita mau menjalankan perintah Tuhan, maka kita akan tetap sabar. Kita berusaha meredam amarah kita sehingga kita tetap bisa berpikir jernih. Nah, kita tahu bahwa kesabaran ini gak mudah. Bagaimana menjadi seorang yang lebih sabar, seorang yang tenang itu gak mudah. Oleh karena itu kita membutuhkan peranan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi seorang yang lebih sabar. Seseorang yang dengan karakter yang lebih baik dari hari ke hari. Roh Kudus memampukan kita untuk meskipun kita ini berjalan meskipun kita menjalani kehidupan ini, atau kita mengalami sesuatu yang gak sesuai dengan harapan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan, untuk kita terus menjalani kehidupan kita sampai Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Roh Kudus memampukan kita untuk bersabar menantikan janji Tuhan. Nah, jadi kesabaran ini juga bisa berarti kesabaran di dalam pengharapan. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa bersabar di dalam pengharapan, yang itu bisa membuahkan ketekunan di dalam hati kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Roh Kudus yang membuat kita kuat dalam penantian dalam iman, yaitu yang kita yakini bahwa dalam setiap perkara yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bersabar, untuk kita bisa tekun menjalani kehidupan kita, untuk kita bisa tekun dalam doa kita bisa tekun dalam penyembahan pujian kita kepada Tuhan, dalam hubungan kita kepada Tuhan kita bisa tekun, kita bisa konsisten, kita bisa sabar untuk terus menantikan janji Tuhan. Karena Allah menghendaki kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih baik, pribadi yang jauh lebih sabar, pribadi yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena kita tahu bahwa permasalahan yang kita hadapi itu Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dalam setiap permasalahan kita tahu bahwa Tuhan ini ingin menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang jauh lebih kuat. Tuhan ingin menjadikan kita seorang pribadi yang semakin serupa dengan Dia. Nah, jadi
di dalam kesabaran ini kita harus mempunyai kesabaran, kita harus mempunyai kesadaran bahwa kita harus sabar dalam pengharapan kita, dalam ketekunan kita di dalam doa. Nah, dan kita tahu bahwa kita nggak mampu menjalaninya tanpa pimpinan Roh Kudus. Nah, karena itu, mari kita awali pagi hari ini dengan kita meminta pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus untuk menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik, seorang pribadi yang terus diperbarui dari hari ke hari untuk terus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan mari kita berdoa. Makasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih kami bisa sama-sama merenungkan firman-Mu untuk kami terus bersabar Bapa. Untuk kami memiliki kesabaran, baik kesabaran dalam pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Biar kami Kau jadikan pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Untuk kami terus berkenan kepadamu Bapa. Untuk kami terus memperkenankan hati-Mu. Kami terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Makasih Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa. Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Engkau Allah yang terus memegang kehidupan kami. Dan biar hari ini Bapa Engkau berkat-Mu melimpah atas kami, Engkau sendiri yang menyertai kami, Engkau membuat apapun yang kami kerjakan, semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.